Ibu dan Bapak, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam renungan audio INRI, yakni Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Jumat dalam pekan yang kelima masa Paskah. Bacaan Injil dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Stefanus Chandra dari Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Pastor Eltus Malik yang melibatkan saya dalam channel renungan yang kita cintai bersama ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari Jumat 15 Mei 2020 ini, Pekan Paskah kelima, diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Saya berharap kita semua yang harus tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 ini membaca perikopa ini sebagai bekal hidup beriman bagi kita semua. Saya memberi judul renungan ini Perintah Yesus. Perikopa Injil Yohanes yang kita renungkan bersama pada hari ini mengambil setting akhir hidup Yesus bersama murid-muridnya. Secara liturgis, bacaan Injil dimulai dengan penggalan yang memperlihatkan setting ini dalam amanat perpisahannya. Amanat adalah sebuah wasiat yang biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka di akhir hidup mereka. Amanat perpisahan ini biasanya menjadi sebuah pesan pamungkas dari pihak orang tua kepada anak-anak yang harus dilaksanakan dan wajib untuk dilakukan. Dari pihak anak-anak, mereka akan sangat berbakti dan merasa lengkap memberikan cinta kepada orang tua jika mereka melaksanakan wasiat ini. Penginjil Yohanes menuliskan wasiat Yesus dengan lebih berbobot pada ayat 12. Inilah perintahku. Yesus memberikan perintah yang harus kita laksanakan sebagai murid-muridnya. Yesus tidak berharap, dia tidak memohon, atau dia tidak meminta. Ia memerintahkan kita untuk melakukan kata-katanya. Ini adalah sebuah keharusan, kewajiban dari pihak kita. Apakah isi perintah Yesus tersebut? Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Patron kasih yang wajib kita teladani adalah kasih Yesus kepada kita. Totalitas kasih itu diungkapkannya dengan tegas dalam ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perintah ini bukanlah sebuah perintah kosong, karena Yesus melaksanakannya dengan pemberian dirinya di kayu salib bagi keselamatan kita semua. Kita semua tahu nilai moral tertinggi adalah hidup. Di atas hidup berdiri semua nilai moral yang lain. Jikalau Yesus memberikan hidupnya kepada kita, Yesus melaksanakan dengan total perintahnya tersebut. Yesus memberikan hidupnya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Ini sekaligus sebuah inisiasi bagi kita agar kita masuk dalam lingkungan sahabat-sahabat Yesus. Yesus sendiri menegaskan kriteria ini dalam ayat ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka ketika kita melaksanakan kasih, kita masuk golongan sahabat Yesus. Mengapa bobot perintah Yesus itu lebih
tinggi bagi kita, murid-muridnya? Jawabannya terdapat dalam pernyataan Yesus tersebut, karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Kita tahu bersama dalam relasi Allah manusia modelnya jelas antara Tuhan dan hamba. Maka oleh Yesus kadar relasi itu dinaikkan luar biasa. Yesus menjadikan kita sahabat atau soulmate-nya. Sebagai sahabatnya, kita tahu satu sama lain, kita bisa saling terbuka satu sama lain, tahu luar dalam. Relasi yang begitu dekat ini terjadi karena Yesus mau, Yesus menghendakinya. Hal ini adalah sebuah anugerah cuma-cuma dari pihak Allah kepada kita. Tuhan yang maha dahsyat menghendaki kita menjadi sahabatnya, menjadi saudara angkatnya. Dalam sejarah dan dalam kitab suci tercatat dengan jelas, relasi model ini ketika Tuhan mengangkat seorang hamba menjadi sahabatnya terjadi karena sang hamba telah berbuat sebuah kebajikan luar biasa kepada tuannya. Kita ingat Mordekai, seorang buangan dari Yehuda yang diangkut ke Babel. Di sana ia diangkat oleh Raja Ahasiweros menjadi Mahapati. Mengapa? Karena ia telah berjasa menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan. Maka kalau ini dibawa dalam relasi kita dengan Allah, kita harus katakan ini sebuah anugerah yang luar biasa bagi kita. Kita tidak punya jasa kepada Allah. Kita tidak memberi sesuatu kepada Allah, tetapi Allah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Ayat 16 mencatat, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Lebih hebat lagi, Yesus memberitahukan kepada kita sebuah rahasia yang hanya Dia dan Bapanya yang tahu. Dalam ayat 15, Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kata-kata Yesus ini mengindikasikan bahwa perintah kasih berasal dari Bapa. Ini sebuah pembaharuan luar biasa, karena pada zaman Yesus yang berlaku adalah hukum Levirat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengajarkan kasih, bahkan ajaran kasih Yesus sungguh di luar nalar orang-orang Yahudi pada saat itu. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita bisa baca ajaran ini dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Pada zaman kita yang terkotak-kotak oleh berbagai warna dan latar belakang, khususnya agama, suku dan ras, ajaran kasih Yesus ini sungguh relevan. Ketika tensi antara golongan begitu meningkat, kita dipanggil untuk membagikan kasih. Kita dipanggil untuk tidak membeda-bedakan. Perintah Yesus sungguh melampaui zaman dan waktu. Perintah kasih ini sungguh abadi. Bagaimana melaksanakan perintah kasih Yesus? Yesus menegaskan panggilan kita untuk melaksanakan kasih itu. Dalam ayat 16, Yesus menyatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yesus menegaskan bahwa Ia menetapkan kita, mengangkat kita menjadi duta-duta kasih, utusan kasih kepada sesama kita. Apakah wujud kasih yang bisa kita berikan dan lakukan? Sederhana saudara-saudariku. Kita bisa mengunjungi panti asuhan, panti jompo. Kita bisa juga mengunjungi rumah sakit, mengunjungi orang yang kesepian sendirian, atau mungkin saudara-saudari kita yang kena PHK, dan berbagi sembako dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan.
Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus memanggil kita untuk menjadi penyalur rahmat bagi sesama kita secara nyata. Yesus juga menegaskan dalam perikopa ini, jika kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai penyalur berkat, maka apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apakah permohonan hakiki kita? Sederhana saudara-saudaraku, cuma satu, keselamatan kekal. Maka pemohon keselamatan yang didengarkan dan dikabulkan oleh Bapa adalah mereka yang melaksanakan kasih dalam hidupnya. Semoga kita menjadi salah satu dari pelaksana kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari, demikianlah Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya haturkan terima kasih banyak kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga tetap sehat, tetap semangat di dalam hidup dan dalam karya pelayanan. Selalu diberkati dan menjadi berkat bagi siapapun yang mengalami kehadiran dan pelayanannya. Akhir kata, saudara-saudari, kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.